masih bersama-sama di Senja Berkah, pasti berkah. Aduh lanjutin lagi yuk. Ini Sina, gimana sih dari tadi? Asik banget itu main HP. Iyalah pasti rame banget. Ini Sinan, lagi Miss Rina udah berhenti main HP-nya dong. nanti dulu Bu, lagi Ih, rame ini udah Bu. sholat. Ah, bentar Ih, lagi. udah. Ini sholat maghrib, sholat 15 maghrib. menit lagi, dikit lagi menang. Cepat. Bu Nisina loncat. Udah. Loncat. Ih, kalian benar-benar generasi akhir zaman ini. Pak Ustadz ini gimana coba Pak Ustadz? Emang iya, Ini Pak anak-anakku Ustadz. dua-duanya nih Pak Ustadz. Aduh. Udah berhenti HP-nya simpen. Astagfirullahaladzim. Aduh astagfirullahaladzim. Aduh, saya kaget nih. Apa nih Pak Ustadz? Istighfar Salah tuh. nih kita. Jadi begini, memang di antara propaganda yang dilakukan oleh tadi ciri-ciri Dajjal adalah ciri-ciri akhir zaman, di mana kita lebih mementingkan kehidupan pribadi, kesenangan pribadi, kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi kita tidak mempertimbangkan bahwa hidup kita sementara. Kalau di dunia, maaf, kalau cantik ada batasnya. Paling 40 tahun wanita cantiknya. Laki-laki sama. Kemudian harta ada batasnya. Kemudian umur pun kita ada batasnya. Maka dunia ini adalah sementara. Tempat kembali kita yang hakiki adalah akhirat. Maka gunakanlah waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya supaya kita selamat dunia dan Akhirat. main HP boleh Bu, main HP boleh. Kalau istilah bahasa Jerman nama jangan kemalinaan gitu. Aduh, Jerman belah mana itu ya? Belah selatan atau belah mana? Belah utara ya? Aduh, ini Pak Ustadz lucu banget Gak boleh emangnya. kemalinaan gitu. Jadi jangan terlalu Jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Itu maksudnya gitu ya. Begitu ya. Ya soalnya Pak Ustadz tadi ini main HP-nya dari asar Pak Ustadz sampai maghrib coba. Aduh. Itu namanya kemalinaan berarti ya Pak Ustadz ya. Itu lupa waktu itu. Iya ya, bentar lagi udah mau buka kita masih belum sholat tahu. Aduh. Ih, Aduh nih. Ya udah, Tapi Nek Ustadz nih, aku mau nanya nih, Boleh, boleh boleh. nggak nih Pak Ustadz? Gimana sih hubungan antara agama dan keadaan sosial politik benar. di akhir zaman menurut Islam? Iya. Jadi ketika kita konsepnya Islam, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Artinya hidup kita harus siap diatur, diperintah oleh Allah melalui Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan tadi, bagaimana hubungan sosial, politik dalam kehidupan di akhir zaman ini. Yang memang kalau kita merujuk kepada sunnah Rasulullah, bahwa itu tidak bisa dipisahkan antara politik, sosial, kita berpedomannya kepada Al-Quran dan tentu sunnah Nabi. Tetapi saya pernah membaca pada waktu itu satu hadis yang dimana diantaranya ciri-ciri akhir zaman adalah al-amanatu magnam. Apa itu Pak Ustadz? Jadi amanah sudah menjadi rebutan. Jadi amanah sudah direbutkan gitu, menjadi bahan untuk saling Gontok-gontokan gitu Pak Ustadz gontok-gontokan. maksudnya ya? Kemudian amanah ini memang dia pertaruhkan apapun, yang penting amanah tersebut bisa diraihnya. Seperti itu. Jadi perebutan kekuasaan mungkin di ya? antara Begitu Pak seperti Ustadz itu. ya? Kira-kira ya? Sehingga tadi ketika memang kehidupan kita ingin selamat, maka kita harus mengikuti apa yang Allah perintahkan dan yang Rasul contohkan. Ya, walaupun pada pelaksanaannya tadi kita bertahap kan, seperti itu. Baik itu dalam segi politik, sosial, insya Allah ketika hari ini muara kita ataupun pedoman kita adalah dari Allah dan Rasulnya, maka sosial, politik, kehidupan bermasyarakat akan aman. Dalam Al-Quran Allah mengatakan baldatun toibatun warabun kopur, di mana suatu negara akan turunnya ampunan dan senantiasa akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Masya Allah, menarik sekali. Ini Pak kayaknya, Ustadz, nah Bu Poni kalau mau begitu nanya nih. berarti bicara soal kondisi negara saja, kita tetap harus berpedoman ya. Betul, pada betul. Al-Quran juga hadis. Betul, Nah sekali kira-kira setuju. pemirsa di rumah juga pasti pengen bertanya Kenapa nih. Tapi sebelum pemirsa, saya juga pengen bertanya dulu nih ke Pak Nah, Ustadz. boleh, Pak Ustadz. boleh, Bu. Jadi Boleh, Bu. gimana nih caranya biar kita umat Islam ini bersiap diri menghadapi akhir zaman Pak Ustadz. Ya. Kita nggak lengah lagi. Benar, Pak Ustadz. benar. Gimana caranya kira-kira? Jadi pertama
Tadi jelas ya, pertama adalah ilmu. Kemudian dari ilmu akan lahir keimanan. Setelah iman akan lahir ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, "Walau ana ahlal qura amanu wa taqau lapatahna alaihim barakatim minas sami wal ard." Dan seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Gitu. Artinya ketika hari ini hidup kita ingin berkah, ya kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu saja Bu ya, supaya Itu kita ya, tetap berarti ya, yang harus kita aman dalam persiapkan, kondisi ya. hari ini. Supaya kita aman, maka kita harus senantiasa menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah hidup kita akan selamat gitu. Masya seperti itu. Allah. Nah ini bukan cuma Bu Pone doang yang pengen nanya sama Ya, Kak boleh. Kinan. ya Kinan pengen nanya Iya, dari udah tadi greget udah dia dari gatel. Nah berarti ini kalau misalkan ngomongin akhir zaman juga Ya. kan erat pasti ya kaitannya sama apa namanya kebangkitan. Ya nggak sih, bener nggak sih Pak Betul. Ustadz? Nah Kinan pengen tahu dong kira-kira apa sih yang dijelaskan tentang kematian dan juga kebangkitan di akhir zaman menurut Islam tentunya Ya. Pak Ustadz. Jadi dalam Al-Quran kita sudah pada hafal ayatnya ya. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu zibalu kal inil mampus. Jadi antaranya di dalam ayat ini tidak semuanya kita bahas adalah hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Apakah kamu tahu apa hari kiamat itu? Di mana digambarkan dalam ayat itu bagaimana manusia akan berterbangan seperti laron gitu ya, berterbangan. Apa laron Pak Ustadz? Orang silaru lah gitu. Siraru mah bahasa Siraru Jerman ya, bahasa itu Jerman bahasa juga, Jerman ya. juga. Iya, Laron betul. jadi sepertinya berterbangan gitu, sekarcil gitu manusia. Bahkan selanjutnya gunung-gunung akan berhamburan seperti bulu-bulu yang berterbangan yang dihambur-hamburkan. Itu adalah gambaran hari kiamat. Ya, maka bagaimana persiapan kita ataupun bagaimana pandangan Islam tentang hari kiamat. Jadi kiamat itu artinya kiamat itu berdiri gitu ya. Artinya bahwa kiamat itu hancurnya dunia ini kemudian nanti akan dibangkitkan seluruh manusia dalam kubur kemudian dibangkit-bangkitkan dihidupkan kembali, maka nanti hidupnya akan kita pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang yang diusahakannya ketika di alam dunia. Jadi hari kiamat itu adalah awal dari kebangkitan hidup kita kembali akan mempertanggungjawabkan amal kita. Yang di padang mahsyar itu Pak Ustadz? Iya. Nanti setelah hari Bangkit kiamat kembali ya. dibangkitkan. Jadi, mungkin itu nengnya berkaitan dengan Kebangkitan. Kebangkitan, waduh Masya jadi kita akan dibangkitkan Allah. kelak. Jadi akhir dari kematian itu bukan kematian ya. Masih ada perjalanan Hidup lagi ya. lagi ya, setelah mati kita hidup lagi. Betul, lagi. betul. Katanya kalau misalkan ada map tuh kita tuh ada map-mapnya loh. Kita Iya, betul, sekarang tuh betul. masih di garis start ya Pak Ustadz. Iya. Betul. Habis itu nanti kan maju ke alam kubur. Betul. Iya. Terus alam mana? Alam mana gitu. Iya. Ya, Pak Ustadz ya. Betul, itu kita dia. melewati beberapa fase kehidupan kan. Mulai dari alam ruh ya. Alam ruh dalam ini janin dari orang tua kita, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur. Tak kita mah baru dua mungkin hari ini ya, baru dua fase alam ruh dan alam dunia. Masih panjang ke sana ada. Makanya Pak Ustadz ada kan kita minjam, perlu amal ada- soleh iya, ya Pak betul. Ustadz ya. Ya, Perlu Kiriman, bakat. Isrina, Betul, perlu banyak karena amal soleh. Itu dia ya Ibu ya, kita kan nggak pernah tahu ya kapan akhirnya hari kiamat itu Betul. akan datang. Tidak Iya, akan ada betul. yang tahu, Tidak makanya tahu. kita harus punya bekal selama kita di dunia. Betul sekali. Nah, Betul. bagaimana nih kira-kira Islam mengajarkan tentang amal soleh ini Pak Ustadz? Iya. Tapi nih Pak Ustadz. siap. Kenapa nih Srina? Ada yang mau lewat
Oh iya, Kinan lupa. Mau ada yang lewat dulu. Nah, jadi permisa kalau misalkan kalian pertanyaannya Bu Pon ini penasaran nih jawabannya apa atau kalian sendiri pengen nanya ke kita, boleh banget untuk mengkontak kita di 0813 944 77912. Dan nanti sehabis ini kita akan menjawab pertanyaan dari Bu Pon yang kalian udah kepo banget nih. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Senja Berkah, Pasti berkah. berkah.